Penjelasan selanjutnya yaitu paragraf. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Hal yang paling penting adalah sebuah paragraf disebut memiliki kesatuan yang baik jika semua kalimat dalam paragraf tersebut membicarakan sebuah ide yang sama. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Menurut saya, mengapa dikatakan sebagai paragraf tanpa kesatuan, yaitu karena pada kalimat pertama dan kalimat kedua tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat ketiga dan kalimat keempat. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Di dalam kepaduan paragraf terdapat beberapa bagian seperti kata transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Misalnya, hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu, seperti sebelumnya, selanjutnya, di samping itu, selain itu, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan yang menyatakan pertentangan, seperti tetapi, namun, bagaimanapun juga, walaupun demikian, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan yang menyatakan akibat atau hasil, seperti pada kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, maka, dan demikian. Masih banyak hubungan-hubungan lainnya. Selanjutnya yaitu referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antar referens dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda disebut rumah adalah referens dari kata rumah. Selanjutnya yaitu substitusi atau penyulihan atau pengganti konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Misalnya, kata Jepang dapat ditulis dengan frasa negeri sakura atau ada juga yang menyebut sebagai frasa negeri matahari terbit. Selanjutnya, elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteks. Misalnya, pada kalimat tergolong anak yang pendiam dapat dikatakan sebagai anak yang tidak pernah senyum, lamban, dan sedikit berbicara dengan orang lain. Sinonim. Sinonim adalah dua butir leksikal yang memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai unsur yang baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya, bunga dapat hampir sama dengan kata kembang dan puspa, mati dengan meninggal, wafat, tewas, serta gugur, jelek dengan buruk. Antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Selanjutnya hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dengan subkelasnya. Misalnya pada kata darah, subkelasnya yaitu sel darah merah, sel darah putih, sel pembekuan darah, dan plasma. Plasma merupakan cairan dalam darah. Selanjutnya, kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian
keseluruhan, seperti hubungan antar pohon, akar, batang, dahan, daun, dan ranting. Selanjutnya yaitu repetisi. Repetisi atau perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya pada kalimat ada yang mengusulkan agar kelima orang itu dibuat patungnya, yang diulang kembali pada kalimat seorang pemuda bernama Syakirin sangat sedih dan sering menangis melihat penduduk Armenia yang menyembah patung. Serta ada juga pada kalimat patung itu kan tak bisa apa-apa, tetapi mengapa disembah. Repetisi dari kalimat tersebut yaitu pada kata patung. Penjelasan selanjutnya yaitu kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini dipenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Yang kedua, ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Pembahasan selanjutnya yaitu konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada terdiri dari beberapa macam, seperti paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif atau paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Yang ketiga, paragraf campuran. Campuran dikatakan paragraf campuran karena adanya pencampuran antara paragraf deduktif dengan paragraf induktif, yang dimana paragraf ini kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan bagian akhir paragraf. Selanjutnya, paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Selanjutnya yaitu paragraf dengan ide pokok tersebar adalah pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.